Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang insya Allah akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Di video lalu, saya sudah menceritakan kisahnya Abdurrahman, anak dari pernikahan Abu Bakar dan Ummu Ruman. Nah, anak yang satu lagi namanya Aisyah. Aisyah ini dinilai oleh para ulama sebagai pembawa riwayat paling otentik bagi ajaran Islam. Karena beliau dianugerahi daya ingat yang kuat dan Aisyah mampu mengingat setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh kaum wanita kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut jawabannya. Aisyah juga dikenal sebagai perempuan yang cerdas, jujur, dan suka berterus terang. Aisyah mengetahui hal itu karena kamar Aisyah berada tepat bersebelahan dengan masjid. Oleh karenanya, Aisyah bisa mendengar semua dakwah, taklim, dan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada para sahabat dan kaum muslim. Aisyah juga tidak sedikit mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beragam soal agama yang Aisyah belum mengerti. Sikap Aisyah yang seperti ini yang mungkin tanpa disadari oleh Aisyah yang membuat ilmunya Aisyah menjadi sangat dalam dan mampu meriwayatkan hadis dalam jumlah yang banyak. Aisyah binti Abu Bakar dilahirkan di Mekah pada tahun 614 Masehi atau 8 tahun sebelum masuk zaman Hijriah. Dan sejak kecil pula Aisyah sudah dididik sesuai ajaran Islam. Aisyah ditakdirkan bersama Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang tidak lama. Alhamdulillah, kebersamaan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW berlangsung 10 tahun. Tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan dimakamkan di kamarnya Aisyah. Sepeninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah mengalami dan menyaksikan berbagai perkembangan dan perubahan Islam selama 30 tahun di bawah khalifah yang soleh. Selama Aisyah hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah jarang sekali kekurangan makanan. Pada malam di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, saat itu Aisyah tidak memiliki minyak untuk penerangan, dan kekurangan makanan yang dialami Aisyah setelah Rasul meninggal bukan dikarenakan institusi negara tidak memberikan atau tidak mampu memberi santunan yang layak ke para istri Rasul, tapi dikarenakan Aisyah jarang menahan uang dan pemberian yang diterimanya, termasuk pemberian keesokan hari setelah Rasul wafat. Harta yang dimiliki Aisyah itu langsung diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Aisyah binti Abu Bakar wafat pada umur sekitar 64. Ada juga yang mengatakan 67 tahun. Aisyah wafat pada tanggal 17 Ramadan 58 Hijriah atau 16
Juli tahun 678 Masehi. Ada juga yang mengatakan beliau wafat pada tanggal 13 Juli, wafat di Hijaz, Madinah. Wafatnya Aisyah menimbulkan rasa sedih yang sangat dalam di kalangan kaum muslim. Sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah, memimpin pemakamannya setelah salat tahajud dan dimakamkan di Jannat al-Baqi, yaitu sebuah tempat pemakaman umum Islam pertama di Madinah. Dan di tempat itu pula dimakamkan para keluarga dan sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nantikan video berikutnya karena saya akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.